Hakikat dari audit adalah proses pembuktian dari orang independen terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan pertimbangan dari bukti yang membuktikan. Pengauditan merupakan suatu hal yang penting. Setiap organisasi atau perusahaan selayaknya secara sukarela melakukan audit untuk memberikan umpan balik atas kinerja yang telah dilakukan. Audit dilakukan oleh auditor yang jati dirinya adalah manusia. Komputer maupun robot sekalipun bisa saja membantu proses pengauditan, tetapi tetap saja manusia yang menentukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Manusia dengan segala keterbatasan akan menunjukkan kualitas pertimbangan yang dihasilkan. Ada faktor human being, keinginan manusia, emosi, dan subjektivitas. Menurut Siegel dan Marconi 1989, seharusnya auditor terlepas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan dapat menyebabkan kegagalan audit sekalipun membawa risiko yang tinggi bagi auditor. Untuk itu, risiko intern dalam audit harus diperhatikan dengan baik. Ada dua tipe keperlakuan yang dihadapi auditor. Yang pertama, auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Misalnya ketika pengendalian intern yang ditetapkan di perusahaan. Yang kedua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka. Karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok sehingga perlu ada proses review di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menyimpulkan proses keperilakuan dan sosial. Pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam audit. Dalam dekade tahun belakangan ini, para akademis menaruh perhatian yang sangat besar atau serius terhadap pertimbangan dalam pengauditan. Pertimbangan auditor dipengaruhi oleh persepsi yang ada. Pertimbangan auditor dipengaruhi oleh pendidikan, budaya, dan pengalaman. Proses audit. Aktivitas pertimbangan dan hasil penilaian. Yang pertama, menetapkan materialitas. Hasil penilaiannya yaitu materialitas akuntansi, materialitas audit, dan risiko bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan asersi audit yang penting. Hasil penilaiannya yaitu audit area, aliran transaksi, dan asersi laporan keuangan. Yang ketiga, menilai lingkungan risiko inheren. Hasil penilaiannya yaitu implikasi lingkungan klien untuk mengidentifikasi struktur pengendalian dan penilaian risiko inheren untuk laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengevaluasi pengendalian internal. Hasil penilaiannya yaitu yang pertama memperbaiki efisiensi dan efektivitas audit, yang kedua risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan, yang ketiga yaitu kelemahan dalam pengendalian. Ada beberapa pertanyaan penting dalam aspek keperilakuan dan pengauditan. Yang pertama, apakah level konsensus dalam pertimbangan auditor? Yang kedua, bagaimana membuat pertimbangan auditor yang akurat? Yang ketiga, apakah pertimbangan auditor konsisten? Yang keempat, apakah auditor menggunakan accounting dan adjustment, representativeness, dan availability ketika membuat pertimbangan? Yang kelima, apakah pengaruh heuristik bias dalam pertimbangan auditor? Yang terakhir, apakah auditor tidak percaya diri? Materi yang selanjutnya yaitu rasional emotif terapi dalam audit. Menurut Goleman, untuk menjadi auditor yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi etika profesinya, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20%, sedangkan 80% dipengaruhi dari bentuk-bentuk kecerdasan yang lain. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Dengan kecerdasan emosional, auditor diharapkan mampu mengatur perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejolak emosi diri maupun orang lain, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang sering berubah, sehingga akal sehat mampu berpikir positif dalam menghadapi tekanan dan gangguan yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan demikian,
Hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak memihak pihak manapun. Adapun 5 komponen untuk membentuk kecerdasan emosional seorang auditor ialah: yang pertama, mengenali emosi diri. Kesadaran diri untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan kecerdasan emosional. Yang kedua, mengelola emosi. Emosi dapat dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan dapat bangkit kembali dengan cepat. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Dengan kemampuan memotivasi diri sendiri, seseorang akan cenderung memiliki pandangan yang lebih positif dalam menilai segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Yang kelima, membina hubungan dengan orang lain. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang dapat mendukung keberhasilan pergaulan dengan orang lain. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu untuk mengatasi keberlakuan sebagai upaya meningkatkan kualitas pertimbangan. Sanon dan Stevens dalam Siegel dan Marconi tahun 1989 mengusulkan suatu terapi yang disebut dengan Rational Emotive Therapy atau RTM. Nah, tujuan RTE ini adalah untuk memperoleh suatu kondisi emosional dari netralitas untuk mengeliminasi sebanyak mungkin perasaan negatif yang tidak diinginkan. Ini berdasarkan ide di mana seseorang mungkin lebih mudah memecahkan suatu permasalahan dalam suasana pikiran yang tenang dibandingkan ketika seseorang mendekati suatu permasalahan dalam kondisi marah, cemas, atau depresi. Nah, RTI ini menekankan pada urutan yang pertama sebuah pemicu terjadinya peristiwa atau kejadian. Kemudian yang kedua, pemikiran atas peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, perasaan tentang hasil dari peristiwa. Sebagai contoh, jika seseorang menyalip kita dari samping kiri di jalan atau memotong antrian kita, rasa marah bisa terjadi tanpa kita sadari. Contoh, ini mungkin tidak membangkitkan kita, tetapi banyak terdapat peristiwa yang tidak mengenakan. RTE pertama mencari untuk membuat kita mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang kita pikirkan tentang peristiwa. Kemudian apa yang kita pikirkan itu menciptakan emosi kita yang mana. Kemudian pikiran dievaluasi dengan menanyakan pada diri kita sendiri, apakah pikiran didasarkan pada faktor objektif dan bukan opini subjektif atau fakta. Pertama itu, jika dilakukan, akankah itu menghasilkan tujuan saya paling cepat? Nah, yang kedua, jika dilakukan, akankah itu mencegah konflik yang tidak diinginkan dengan orang lain? Di situ apa konfliknya? Kemudian yang ketiga, jika dilakukan, akankah itu membantu dalam pengendalian diri saya? Nah, itu membahas tentang perlindungan diri kita. Kemudian yang terakhir, apakah itu menyebabkan saya untuk merasakan dengan cara yang saya suka? Kemudian setelah penyaringan evaluasi ini telah selesai, perasaan seseorang tentang peristiwa semestinya netral. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fenomena kelompok dalam audit. Dalam lingkungan yang kompetitif, kantor akuntan publik harus secara teratur memonitor praktik-praktik terbaik yang menjamin profesionalisme karyawan secara efektif dan efisien. Penempatan staf yang cocok dalam tim audit itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Tim adalah kelompok. Banyak pertimbangan audit yang dibuat oleh kelompok sebagaimana halnya oleh individu. Interaksi kelompok itu merupakan fungsi dari preferensi individu-individu yang ada di dalamnya. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok itu memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu. Nah, jadi setelah saya membahas kelompok, muncul suatu pertanyaan. Kelompok itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi Ivan Savage dan Matheson pada tahun 2002 menyebutkan bahwa kelompok itu adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana ada dua tipe kelompok. Yang pertama yaitu kelompok formal dan yang kedua adalah kelompok non-formal.
Pertama-tama, saya akan membahas kelompok formal terlebih dahulu. Kelompok formal itu terdiri atas dua. Yang pertama itu perintah, dan yang kedua itu tugas. Jadi, kelompok perintah itu merupakan suatu spesifikasi organisasi yang dibuat oleh bawahan untuk melaporkan sesuatu kepada atasan. Terus yang kedua itu adalah tugas. Kelompok tugas itu merupakan kelompok yang terdiri atas individu atau karyawan-karyawan yang bekerja secara bersama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kita masuk ke yang kedua, yaitu kelompok non-formal. Kelompok non-formal ini merupakan suatu kelompok yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja untuk merespon kebutuhan sosial. Jadi kelompok ini juga terbagi atas dua, ada kelompok kepentingan dan kelompok pertemanan. Kelompok kepentingan ini merupakan kelompok yang terdiri atas individu-individu yang memiliki keuntungan dan tujuan tertentu. Kelompok ini biasanya banyak kita temukan di organisasi politik. Yang kedua itu adalah kelompok pertemanan. Kelompok pertemanan ini merupakan kelompok yang terdiri atas anggota yang berdasarkan karakteristik umur, kepentingan sosial, dan juga latar belakang etnis atau komunitas. Dalam konteks pemecahan masalah, kelompok itu biasanya memakan waktu yang lebih lama. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah karena dengan adanya individu yang spesialis dan ahli, maka hal ini akan menjadi keuntungan atau menjadi manfaat sehingga nantinya mereka akan dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, Sutton dan Hein pada tahun 1997 mengemukakan alasan mengapa pengambilan keputusan oleh kelompok itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan oleh individu. Jadi alasannya itu yang pertama, kelompok itu memiliki lebih banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, dalam kelompok itu lebih banyak pendekatan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah di kelompok itu lebih besar. Dan yang keempat atau yang terakhir itu kelompok membuat komunikasi dan interaksi antar individu selama mereka menyelesaikan masalah sehingga nantinya akan tercipta suatu konsensus. Selanjutnya, pada tahun 1997, Sutton dan Hein menyebutkan bahwa wilayah atau domain mekanisme kerja audit dengan menggunakan kelompok itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok hierarki. Kelompok hierarki ini merupakan kelompok yang memfokuskan pada proses telaah audit antara atasan dengan bawahan. Mekanisme ini sudah biasa dilakukan di dalam lingkungan kantor akuntan pada saat penyelesaian pekerjaan lapangan. Yang kedua yaitu interaksi antara anggota kelompok selevel atau peer group interactions. Nah, ini merupakan proses interaksi yang terjadi antara anggota kelompok untuk mencapai suatu konsensus. Interaksi ini berkonsentrasi pada 5 area. Yang pertama yaitu konsensus kelompok, kepercayaan atau konsistensi. Yang kedua yaitu akurasi keputusan kelompok. Yang ketiga, pengaruh kelompok terhadap resiko. Yang keempat, keputusan kelompok untuk mengenali keahlian anggota. Yang kelima yaitu strategi pemrosesan informasi oleh kelompok. Nah, tidak seperti kelompok hierarki, peer group ini mencerminkan kelompok dengan anggota-anggota yang selevel. Peer group ini sangat penting dalam meningkatkan aktivitas tim audit, terutama dalam perencanaan audit. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu group support system dengan komputer, yaitu proses pengambilan keputusan dengan bantuan teknologi informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang fenomena kelompok dalam audit. Beberapa studi juga menemukan bahwa kelompok lebih baik dari individu dalam hal mengidentifikasi potensi terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi tidak lebih baik ketika mengevaluasi kesalahan itu sendiri. Isu-isu mengenai keputusan disclosure juga lebih baik ketika menggunakan tim dibandingkan individu. Pengelola kantor akuntan sebenarnya sangat menaruh perhatian pada studi-studi yang mengkaji fenomena kelompok dalam pengambilan keputusan audit.
Ketika dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks, kantor akuntan membutuhkan ide-ide alternatif untuk memecahkan masalah. Itulah keuntungan dari mempelajari pengambilan keputusan secara kelompok, sekaligus melihat praktik-praktik terbaiknya. Nah, ada beberapa tugas audit yang membutuhkan proses keputusan kelompok. Yang pertama, mengidentifikasi resiko inheren, resiko kecurangan, dan faktor-faktor resiko pengendalian selama pengembangan rencana audit. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu going concern atau keberlangsungan perusahaan dan faktor-faktor potensial yang bisa memitigasinya. Yang ketiga, mengidentifikasi isu-isu yang relevan dalam memilih bentuk yang tepat dan opini audit. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu yang relevan dengan catatan atas laporan keuangan. Dari penjelasan tadi akan muncul pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan efektivitas keputusan? Nah, untuk itu auditor harus memahami keuntungan dan risiko ketika pengambilan keputusan audit yang dilakukan secara berkelompok. Pada makalah pada tabel 13.2 ada dijelaskan keuntungan dan risiko pengambilan keputusan kelompok dalam pengauditan. Nah, di situ ada beberapa karakteristik dan keuntungan. Yang pertama itu karakteristik tentang penyatuan, pengetahuan, koreksi kesalahan, dan simulasi memori. Yang keuntungannya adalah proses keputusan kelompok lebih kaya dengan ide-ide segar, anggota kelompok mampu melakukan koreksi kesalahan. Yang ketiga, kontribusi oleh satu anggota bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Karakteristik yang kedua, blocking ide, dominasi, free reading, dan sosialisasi. Keuntungannya itu ada anggota kelompok yang tidak memberikan informasi yang utuh kepada kelompok lainnya dalam satu diskusi. Ada satu orang yang mendominasi jalannya diskusi. Ada satu orang yang bisa menjadi pengembira atau penumpang gelap. Yang selanjutnya, anggota kelompok terkadang lebih mementingkan keputusan sosialisasi dibandingkan tugas tangan.